Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir di tempat ini untuk kita bisa dapat melakukan bimbingan kelompok dengan tema kelompok bebas. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari yang cerah ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, jadi gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai nih bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya mengenai bimbingan kelompok? Apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Belum, nggak ada yang tahu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang diberikan kepada suatu kelompok dengan cara membahas suatu topik yang sudah disetujui bersama-sama guna mencapai tujuan bersama. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita bakal sama-sama berdiskusi mengenai satu topik bahasan yang akan kita setujui bersama. Kita akan bahas secara tuntas, secara dalam, sehingga setelah nanti kita selesai melaksanakan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan mendapatkan manfaat dan ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi. Baik, tadi itu pengertian tentang bimbingan kelompok. Kalau tujuannya teman-teman sudah tahu? Mengapa kita mengadakan bimbingan kelompok? Belum tahu? Belum. Sama yang tadi sudah saya utarakan, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasinya teman-teman, terutama dalam hal berkomunikasi. Sehingga nanti diharapkan pada saat bimbingan ini berlangsung, teman-teman itu bisa dengan bebas, dengan sukarela mengutarakan apa sih pendapat teman-teman mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, dan nanti hasilnya adalah diharapkan teman-teman dapat menumbuhkan kepercayaan diri teman-teman dalam mengutarakan pendapatnya teman-teman masing-masing. Oke, sebelum kita mulai nih ya, ada baiknya seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita bakal perkenalan dulu nih per anggota. Dimulai dari teman-teman atau dimulai dari saya? Oke, karena awalnya kita akan mengenal satu sama lain, jadi yang akan dikenalkan adalah nama dan juga hobi. Ya, jadi teman-teman sebutkan nama dan juga hobinya teman-teman apa. Dimulai dari saya ke sebelah kanan ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zevania Nugra dan hobi saya itu main musik.
nama saya Rifki Arkan. Saya biasanya hobi berenang. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri, hobi saya memancing. Wow, mancing. Perkenalkan, nama saya Rio Manasudaban, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Selima Selena Nababan, hobi saya main badminton. Perkenalkan, nama saya Tria Ningsi, hobi saya masak. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rasyadat, hobi saya bermain game dan bermain alat musik. Wah, banyak hobinya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Safia Berani, hobi saya nonton. Perkenalkan, nama saya Wasti Hotmaris Panggang, hobi saya bermain voli dan menciptakan puisi. Wow. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilia Natasha, hobi saya membaca dan menulis. Perkenalkan, nama saya Teresa Kenziana, hobi saya menonton dan membaca buku. Baik, apakah teman-teman sudah mengenal satu sama lain? Sudah. Sudah. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok dan juga tujuannya. Nah, sekarang izinkan saya sebagai pemimpin bimbingan kelompok ini untuk memberitahu tata cara dan azas-azasnya dalam kita melaksanakan bimbingan kelompok. Yang pertama, tata caranya ya teman-teman ya. Pertama, seperti yang sudah kita lakukan, kita duduk melingkar sehingga dengan posisi ini teman-teman bisa dapat dengan bebas melihat satu sama lain, bisa dengan bebas akrab dengan satu sama lain, dan dengan nyamannya bisa mengutarakan pendapat. Jadi tidak ada akan sekat dan batasan yang membuat teman-teman ragu atau malu untuk mengungkapkan pendapatnya teman-teman. Nah, yang kedua itu kelompoknya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Di sini kita ada 11 ya, termasuk saya ada 11 orang. Nah, yang terakhir diharapkan ketika kita akan menyampaikan pendapat, silahkan teman-teman mengangkat tangan terlebih dahulu sehingga nanti diskusinya kita dapat berjalan dengan baik. Ya, itu adalah tata cara kita dalam melakukan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, azasnya, yang pertama tentu saja azas kerahasiaan ya teman-teman ya. Apabila nanti di bahasan kita terdapat topik yang sensitif atau yang bersifat pribadi, saya harap teman-teman dapat menyimpan, merahasiakan rapat-rapat bahasan kita di tempat ini sehingga tidak bocor keluar. Kenapa kita merahasiakannya? Itu berguna, bertujuan supaya teman-teman tetap nyaman dan tidak dirugikan. Baik, yang kedua adalah azas kesukarelaan. Ya, jadi pertama teman-teman sukarela datang ke tempat ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Teman-teman di sini sudah sukarela, sudah mau terbuka? Sudah. Baik, berarti kita lanjut ke yang kedua. Setelah teman-teman sukarela untuk datang untuk mengikuti melaksanakan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan sukarela dalam mengungkapkan pendapatnya. Pendapat di sini berarti pendapat teman-teman murni hasil pemikirannya teman-teman ya. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir salah atau benar, karena ini tergantung dengan teman-teman masing-masing pendapatnya teman-teman bagaimana mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memasuki tahap selanjutnya? Tidak ada? Tidak langsung lagi? Oke. Ada baiknya karena mungkin teman-teman baru pertama kali masuk ke dalam bimbingan kelompok, supaya jangan tegang-tegang nih. Saya punya permainan, teman-teman mau ikut? Mau. Oke, jadi permainannya adalah untuk bisa mengenal teman-teman yang lain lebih dekat. Jadi saya namanya adalah rangkai nama. Apa teman-teman? Rangkai nama. Ya, rangkai nama. Jadi caranya seperti ini. Pertama, saya akan menyebutkan nama saya. Nah, teman di sebelah kanan saya akan menyebutkan namanya, kemudian nama saya. Contohnya begini, Zefania, kemudian akan menyebutkan namanya, lalu nama saya. Jadi Akan, Zefania, Dwi, Akan, Zefania. Oke, teman-teman paham? Paham. Baik. Kita mulai dari saya terlebih dahulu. Zefania, Arkan, Zefania. Dwi, Arkan, Zefania. Benget, Dwi, Arkan, Jepania. Seli, Benget, Dwi, Arkan, Zefania. Tri, Seli, Benget, Dwi, Arkan, Zefania. Hanif, Tri, Seli, Benget, Dwi, Arkan, Zefania.
Senwi, Hanif, Tri, Sally, Benget, Dwi, Arkan, Zevania. Wasti, Selly, Hanif, Tri, Sally, Bang Menget, Dwi, Arkan, Zevania. Dwi, Wasti, Senri, Hanif, Tri, Sally, Benget, Dwi, Arkan, Zevania. Teresa, Dini, Wasti, Senwi, Hanif, Tri, Sally, Benget, Dwi, Arkan, Zevania. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah nyaman? Sudah. Teman-teman berarti sudah ingat ya satu-satu nih nama teman-teman yang hadir Baik teman-teman, gimana suasananya, udah merasa nyaman untuk kita melanjutkan bimbingan kita hari ini? Sudah. Baiklah, oke. Baik, kita akan memasuki kegiatan inti dari bimbingan kelompok kita hari ini, yaitu kita akan membahas satu topik yang akan kita setujui bersama, akan kita bahas secara tuntas dan mendalam, sehingga pada akhirnya setelah kita berdiskusi dalam bimbingan ini, teman-teman bisa dapat nih tentang topik ini, ternyata oh aku baru tahu topik ini seperti ini gitu. Jadi teman-teman punya wawasan yang lebih luas lagi mengenai topik yang akan kita bahas. Oke, baik. Sebelum teman-teman dipersilakan untuk mengemukakan topik yang akan dibahas, seperti di awal tadi, silahkan tunjuk tangan dulu sehingga diskusi kita dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik ya teman-teman. Baiklah, apakah ada topik yang mau dibahas dalam bimbingan kelompok kita hari ini? Oke, pasti? Topik Sambo. Oke, Sambo. Kita tampung dulu ya, yang satu topik Sambo. Ada lagi teman-teman? Saya Kalesa, silahkan. kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM. Baik. Ada lagi? Silahkan teman-teman, apakah ada topik lagi nih yang mau dibahas? Paling sendal. Iya, silahkan Dwi. Kayaknya kalau LGBT Oke, LGBT. Baiklah, seru. Oke, jadi kita sudah ada 3 topik bahasan. Yang pertama tadi dari Wasti tentang kasusnya Sambo. Teman-teman pada familiar dengan Sambo? Lagi booming. Ya. Lagi booming ya. Oke, apakah teman-teman mengikuti kasusnya sampai sekarang? Tidak. Jadi cuma tahu nama aja ya. Iya. Untuk kenaikan BBM, teman-teman merasakan ya kenaikan BBM ya? Iya. Banget. Sekarang berapa BBM ya? Kalau Pertalite itu 10.000 per liter. Iya. kalau aku jual di rumah 12.000. 12.000 sekitar. Baiklah. Oke, dan satu lagi LGBT. Nah, untuk voting nih, kira-kira topik apa? Dari 3 ini, Sambo, BBM, dan LGBT, teman-teman mau bahas yang mana nih? Kalau saya LGBT. Kenapa berubah Karisa? Karena penasaran dengan LGBT. Oke, Penasaran. teman-teman yang lain? Saya juga Oke. Iya, LGBT. LGBT. Baiklah, oke. Berarti kita setuju ya yang kita bahas hari ini topiknya adalah seputar tentang LGBT. Oke. Baiklah, kalau begitu karena kita sudah sepakat, pertama yang akan saya tanyakan adalah kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang LGBT itu sendiri. Kalau ya mengenai LGBT itu, silahkan teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu ya. Hanif? Yang dimaksud dengan LGBT ini yaitu berhubungan antar sesama jenis atau homoseksual. Oke, kalau kata Hanif, LGBT adalah hubungan abnormal ya, Ya. yaitu sesama jenis. Oke, yang lain ada yang beda pendapatnya mungkin atau sama dengan Hanif? Saya harap di sini sebelumnya ya pasti jangan ada copy paste ya teman-teman. Oke, silakan pasti. Saya cuma mendengarkan sedikit dan dari Hanif tadi benar sesama jenis kata LGBT itu lesbi dan gay, yaitu sama-sama menyukai sesama jenis. Jadi mereka tidak menyukai lawan jenis melainkan suka dengan satu jenis. Oke, ada yang mau menyanggah terkait apa itu LGBT? Sebelum mungkin begini ya teman-teman, sebelum kita membahas secara harfiah LGBT itu apa, teman-teman tahu nggak singkatan LGBT itu apa?
Oke, yang tahu silahkan tunjuk tangannya. Tadi Hanif sudah, Dini berarti. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oke, kalau kata Dini tadi ada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oke, jadi betul ya teman-teman ya, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, melalui singkatan ini teman-teman sudah paham belum apa yang namanya lesbian, apa yang disebut dengan gay, apa yang disebut dengan biseksual, dan transgender? Awalnya kalau untuk gay dan lesbian tadi sepertinya sudah dibahas oleh Wasti ya, penyuka sesama jenis. Kalau lesbian, wanita dengan Wanita. Kalau gay, Laki-laki dan laki-laki. biseksual. Itu bisa semacam mereka bisa suka dengan laki-laki ataupun dengan perempuan juga bisa gitu. Oke, benar ya teman-teman ya. Biseksual itu adalah orang-orang yang tidak menyukai hanya satu lawan jenis, tapi dua, gitu ya. Dia bisa suka sama laki-laki, dia juga bisa suka sama perempuan. Nah, yang terakhir transgender. Ada yang tahu itu apa transgender? Silahkan angkat tangannya, Dwi. Transgender itu sepengetahuan saya Iya. itu kayak cowok, dia tuh kayak dia tuh berubah jadi cewek gitu, kayak apa namanya tuh operasi, Perubahan fisik. perubahan ya itu seksual. Oke, teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau ada pendapat yang berbeda dari apa yang sudah kita bahas mengenai LGBT? Apa itu LGBT? Silahkan angkat tangannya. Cukup? Cukup. Berarti teman-teman setuju ya bahwa LGBT itu adalah penyimpangan seksual atau perilaku abnormal di mana seseorang bisa menyukai sesama jenisnya, menyukai dua lawan jenis sekaligus, atau menyerupai lawan jenisnya. Seperti yang transgender tadi ya teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu kira-kira dari 4 ini ada nggak teman-teman punya contoh di kehidupan nyata? Angkat tangannya yuk, yang pernah dengar nih di berita, di majalah, di mana sampai koran, TikTok, Instagram tentang LGBT yang 4 unsur ini tadi. Jadi contohnya transgender itu seperti artis Lucinta Luna. Oke, artis Lucinta Luna. Lucinta Luna itu dari perempuan ke laki-laki atau Dari laki-laki ke perempuan. dari laki-laki ke perempuan? Sekarang tambah cantik berarti ya? Iya, operasi. Tapi suaranya tetap cowok. Kemarin dia operasi apa? Pita suara Pita suara. di Korea itu. Korea ya, teman-teman ya. Oke. Yang mau Oke, itu tadi transgender. Kalau 3 lagi teman-teman tahu? Hanif silakan. Gay contohnya itu pernah terjadi pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, itu yang satu berkewarganegaraan Indonesia, yang satu lagi Jerman. Oke, teman-teman pada tahu ya? Iya. Tahu. Rahasia umum ya. Iya. Itu gay. Lesbian? Trik? Pernah dengar nggak, bukan ada pengalaman, bukan pengalaman sih, kayak temen gitu. Dia tuh kayak dicari sama kakak kelas, karena kakak kelas ini lesbi. Oke. Jadi Sampai ya dikejar-kejar kayak gitulah, sampai berminggu bulan-bulan juga gitu. Jadi yang temen kami ini merasa takut karena kakak ini lesbi. baik. Temannya punya penyimpangan atau normal? Normal. Normal. sesama gitu. Iya, pernah dulu kakak tingkat itu pernah pacaran juga sama satu kelas, itu sama-sama sejenis, lesbi juga. Tapi kayak setiap bulan tuh kayak dikasih coklat, kayak apa ya? Seperti Seperti yang pasangan. pasangan umumnya kayak gitu. Iya. Buru-buru tahu. Kayaknya rahasia umum ya. Oh, baiklah. Tadi sudah gay, lesbian juga sudah, transgender, terakhir biseksual. Biseksual. Ada pernah dengar gitu biseksual? Oke. Nggak ada ya. Kalau saya pribadi dengar kasusnya Christian Stewart, pemeran Twilight, Bella. Iya, sempat dikabarkan bahwa Kristen Stewart itu dia awalnya lesbian, penyuka sama jenis. Kalau tidak salah ya teman-teman, terus dia ke biseksual, dia menyukai pria dan wanita. Tapi setelah
kesini dia cenderung memilih menyukai perempuan saja. Tapi yang kita syukuri kemarin dapat berita lagi nih, Kristen Stewart sudah kembali ke normal. Jadi katanya dia sudah taubat gitu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah tahu tuh apa itu LGBT, baik singkatan maupun pengertiannya, sudah tahu, sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai itu? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Baiklah, apa kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Bisa. Bisa lanjut ya, kita lanjut. Yang pertanyaan kedua nih, tadi sudah pengertiannya. Sekarang faktor yang mempengaruhi kenapa orang-orang memiliki kecenderungan LGBT atau menjadi LGBT. Oke, jadi faktornya teman-temannya ya. Contohnya gini, sebenarnya gimana sih kok orang ini bisa merasa bisa memiliki keyakinan bahwa dia itu bukan laki-laki, dia itu bukan perempuan, dia itu tidak menyukai laki-laki atau dia itu tidak menyukai perempuan gitu, dia sukanya malah yang sesama jenisnya. Nah, yang begitu. Nah, silakan angkat tangan teman-teman apabila teman-teman mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal itu. Dwi Putri, silakan. Yang pertama tuh jelasnya ada 2 faktor ya, dari dalam dirinya dan dari lingkungan, dari luar dirinya. Yang dari dalam tuh bisa jadi kayak memang apa ya, bawaan dia gitu kan, kayak dari perasaan dia gitu. Terus kalau yang dari luar tuh bisa jadi kayak faktor lingkungan gitu, kayak keturunan gitu kan, bisa jadi kayak dia melihat di sekitar dia atau lingkungan dia kayak gitu. Jadi bisa cenderung kayak meniru atau juga yang karena bawaan dari dalam diri dia tadi itu kan kayak ke cewek-cewekan atau ke cowok-cowokan, nah itu juga bisa mempengaruhi. Kalau menurut Dwi tadi ada 2 faktor ya, dari luar dan dalam. Dalam itu dirinya sendiri dan dari luar itu faktor lingkungan sekeliling dia di mana dia tumbuh dan berkembang. Oke, teman-teman yang lain ada pendapat lain atau mau menyanggah? Silahkan Mas Ki. Saya hanya menambahkan dari Dwi tadi, sedikit saya menambahkan itu bisa juga faktor dari masa lalu dia, Masa lalu. trauma dia. Mungkin pada saat dia menyukai lawan jenis, dia merasakan sakit hati yang begitu hancur hatinya, kecewa dan lain-lain. Jadi dia lebih memilih menyukai sesama jenis daripada lawan jenis dia. Itu bisa jadi. Dan bisa jadi juga faktor keturunan atau gen, mungkin dari orang tuanya sempat merasakan seperti itu yang ada LGBT-nya, jadi dia turun kepada anaknya lagi saja. Oke, jadi kalau dari Wasti ditambahkan faktor masa lalunya dia ketika mungkin dia merasakan yang namanya jatuh cinta dengan lawan jenis, tetapi tidak berjalan dengan mulus karena pengalaman pertama mungkin akhirnya dia hancur hatinya gitu ya, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan diri dan rasa percaya terhadap lawan jenisnya. Jadi dia lebih memilih aman gitu ya, menyukai sesama jenisnya. Dan yang kedua tadi genetik ya. Oke. Mungkin Shelly ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi? Cukup Shelly? Cukup Tri? Bang Benge? Cukup. Mungkin oke. Karesa, ada yang mau di ini? Nah, ini gimana? Kan? Hanif? Cukup. Oke, cukup. Baiklah. Oke. Berarti teman-teman sudah paham ya apa saja yang menjadi faktor kenapa seseorang akhirnya menjadi bagian dari LGBT atau memiliki kecenderungan ke arah tersebut ya. Jadi teman-teman yang cewek nih atau yang cowok ya, setelah kita tahu tuh faktornya kayak seperti tadi jatuh cinta, terus kalau misalnya teman-teman ada yang dapat pernyataan cinta tolaknya yang halus ya. Kasihan, takutnya begitu ya, berdasarkan apa yang kita diskusikan di bimbingan ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi pengertian sudah, faktornya sudah. Teman-teman sudah tahu sih ya gimana orang-orang LGBT ini melalui media sosial sekarang sudah berkembang, teknologi sudah berkembang. Nah, ciri-cirinya deh, gimana teman-teman melihat misalnya sosok orang nih, menurut teman-teman dia ini normal atau LGBT?
ada yang mau berpendapat mengenai itu? Silakan ya, angkat tangannya. Arkan. Mungkin kalau ciri-ciri itu bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari gitu kan. Mungkin bisa dapat dilihat ya dengan si yang ini biasa aja, tapi tiba-tiba dengan yang ini malah seperti ada rasa tertarik gitu. Dari situ kita bisa dapat melihatnya. Pengamatan kelakuan dia sehari-hari ya. Oke, ada yang lain? Ayo teman-teman. Oke, Bang Benget nih. Gimana? Mungkin dari cara berpakaian Cara berpakaian. Oke. laki-laki kan, kalau LGBT dia mau pakai baju perempuan atau pakai anting. Oke. Becok. Contohnya ya, begitu pula sebaliknya berarti ya, yang perempuan ya kayak cowok-cowokan, tomboy gitu ya. Nah, untuk tapi begini teman-teman, terkait dengan perilaku dan juga cara berpakaian, muncul pertanyaan baru nih. Kalau misalnya itu terjadi karena hal lingkungannya dia di rumah, misalnya dalam perlakuan, bisa jadi si teman kita ini atau orang ini di lingkungannya itu banyak dominasinya perempuan atau laki-laki, sementara dia berlawan jenis dari itu. Misalnya dia perempuan tapi lingkungannya laki-laki semua, atau dia laki-laki tapi lingkungannya perempuan semua. Nah, apakah kita bisa mengecap bahwa orang itu wah ini udah pasti LGBT nih gitu? Itu yang pertama. Yang kedua tentang cara berpakaian. Seperti yang kita tahu kan, teknologi globalisasi sekarang kan makin pesat, informasi makin banyak dan makin mudah untuk dicari gitu. Teman-teman tinggal klik HP gitu ya. Nah, apakah dari sana kita setuju ya bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran, gaya hidup, ideologi yang bisa diakses dengan mudahnya, kita pelajari dan malah menjadi terpengaruh di hidup kita masing-masing. Setuju? Nah, dan salah satunya adalah gaya berpakaian. Nah, kalau dulu misalnya laki-laki harus rambutnya pendek, cepak, nggak boleh panjang. Nah, sekarang banyak teman-teman kita mungkin yang cowok yang udah gondrong. Atau yang perempuan rok harus di bawah semata kaki, nggak boleh di atas lutut. Tapi sekarang dengan kultur budaya yang banyak masuk, ada yang sudah mencoba untuk di atas lutut, ada yang bajunya mungkin transparan, ada yang coraknya tabrakan segala macam. Nah, terkait dengan tadi yang sudah pendapat yang sudah kita dengar dari teman-teman kita, nah apakah hal-hal tadi bisa kita langsung cap orang itu wah LGBT nih karena pakaiannya begini, karena kelakuannya begini? Nah, gimana menurut teman-teman? Saya Makan kali sih. bisa jadi karena dia ini mungkin punya idola laki-laki, sedangkan dia perempuan, bisa jadi dia ingin mengikuti sang idola, jadi dia pakaian seperti laki-laki. Jadi kita tidak bisa langsung mengklaim dia LGBT. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi selain pendapatnya Karesa tuh mengenai cap penampilan dan perilakunya seseorang? Dwi? Bisa jadi yang kayak pakai baju kayak cewek gitu kan. Nah, itu bisa jadi kayak pekerjaan dia gitu, misalnya kayak banci gitu, bisa kita bilang kan kayak di jalan-jalan. Nah, itu karena dia kayak nyari nafkah atau rezeki gitu kan dengan berpakaian kayak gitu, jadi menarik seseorang gitu untuk dia kan misalnya kayak biasanya ngamen gitu kan. Nah, biasanya menarik orang untuk kayak tertarik gitu kan. Nah, itu faktor kayak pekerjaan gitu. Jadi nggak bisa kayak ngejudge langsung oh dia tuh suka sama jenis gitu kan, nggak bisa juga kayak gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau mungkin menyanggah, nggak setuju dengan statementnya, dengan pernyataannya, atau mau ditambah lagi? Tidak ada? Oke. Untuk supaya teman-teman bisa memahami ya ciri-ciri ini, teman-teman tahu profesi yang lagi viral-viralnya sekarang terkait LGBT adalah drag queen. Pernah dengar? Belum. Siapa yang pernah dengar drag queen? Oke, Karisa boleh menyampaikan pendapatnya tentang drag queen? Menurut saya hampir sama seperti pekerjaan laki-laki yang jadi cewek, yang dikatakan Dwi, yang disebut banci. Drag queen lebih ke pekerjaannya lebih bisa formal, bisa juga non formal, tapi dia nggak bisa dikatakan banci karena ya memang pekerjaan gitu. Dia laki-laki berdandan full perempuan, tapi itu hanya di pekerjaan dia. Oke. Itu ya teman-teman ya.
Jadi drag queen itu adalah suatu pekerjaan yang kalau bahasa dulunya tuh seperti yang Dwi bilang tuh banci. Namun kalau di Indonesia kata banci itu kan lebih menjurus ke negatif. Nah yang sekarang banci itu lebih populer dikenal sebagai drag queen. Dimana benar tadi kata Kaisa, drag queen itu adalah laki-laki yang memiliki hobi, mengeksplorasi hobinya itu ke pakaian-pakaian atau make up warna-warni yang mencolok. Jadi ketika dia berpakaian mungkin dia lebih suka yang bling-bling, yang emas semua gitu, atau yang make upnya itu tebal banget gitu, atau dia ada yang sedikit menyerupai, ada yang sampai menyerupai perempuan. Namun hal itu tidak mempengaruhi seksualitasnya dia. Dia tetap memiliki kesadaran bahwa dia seorang laki-laki. Contohnya ada salah satu influencer TikTok ya di Indonesia, saya lupa namanya. Dia bekerja sebagai drag queen, dia MC di acara pernikahan, dia MC di acara formal perusahaan sebagai drag queen gitu. Nah, tapi setelah pekerjaan dia selesai, dia kembali ke rutinitas normalnya sebagai laki-laki begitu. Dan drag queen itu juga bisa menjadi wadahnya teman-teman yang laki-laki yang mau mematahkan stereotipnya masyarakat bahwa laki-laki itu nggak boleh pakai make up, laki-laki itu nggak boleh kecantilan, laki-laki itu nggak boleh berdandan secara tidak wajar. Nah, itu adalah salah satu hal kenapa drag queen sekarang makin viral sekali. Teman-teman sekembalinya dari bimbingan kelompok ini boleh mencari tahu informasi lebih lanjut terkait drag queen ya di rumah masing-masing. Baik, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Cukup. Oke. Teman-teman masih semangat untuk berdiskusi atau sudah lelah atau bagaimana nih? Masih. Udah pegel gitu? Masih ya? Oke. Nah, terakhir. Sebelum kita menutup ini, pertanyaan terakhirnya adalah tadi kita udah tahu pengertian, faktor, ciri-ciri. Nah, tanggapannya tadi kita ambil pendapatnya Tri mengenai temannya tuh, dia berarti kan ada kasus contoh nyata di sampingnya dia bahwa temennya tuh disukai sama kakak-kakaknya yang lesbian. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana tanggapannya teman-teman terkait pandangan masyarakat khususnya Indonesia ya dengan maraknya LGBT sekarang. Kayak yang teman-teman tahu ya, kalau dulu LGBT itu kan tertutup sekali tuh karena sangat amat dibenci, apalagi di Indonesia dengan kita memang agamanya kuat kan, kita menjunjung tinggi itu. Nah, LGBT itu sangat tertutup, tapi karena yang tadi teknologi yang berkembang, globalisasi, ideologi cepat masuk, budaya segala macam yang tidak bisa dibendung, tidak bisa disaring, sehingga sekarang LGBT makin nampak tuh ya. Kalau mungkin dulu teman-teman dicanain LGBT gitu kan, kayak apa sih, jijik banget gitu ya. Nah sekarang mungkin teman-teman LGBT ya udah sih gitu, biasa aja gitu. Apalagi sekarang mungkin yang teman-teman cewek nih LGBT itu yang paling nampak itu ada di dramanya Thailand. Setuju ya? Dramanya Thailand itu banyak sekali ya. Nah, tapi saya nggak nonton. Cuma untuk kebutuhan bimbingan kita hari ini aja, fokus bahasan kita hari ini tentang LGBT, jadi saya mencari tahu. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman gitu di masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama dan memang LGBT ditentang habis-habisan ya, tapi sekarang malah makin marak sekali di sosial media, di mana-mana deh, dan bahkan Tri sampai bersinggungan dengan kasusnya gitu. Nah, tanggapan teman-teman tuh apa mengenai hal itu? Yuk, teman-teman boleh belajar menyampaikan pendapatnya, angkat tangannya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena ini pendapatnya teman-teman ya. Di sini seperti yang awal, tujuan kita adalah untuk mengembangkan sosialisasinya teman-teman, dan paling utama adalah kemampuan komunikasinya teman-teman di sini. Oke, silahkan. Ayo, yang mau menyampaikan pendapatnya, kira-kira setujukah ini dibenci atau memang setujukah ini dinormalisasikan? Gitu. Ada yang mau mencoba? Silahkan, Kak Shelly. Kalau menurut saya LGBT di Indonesia, kalau untuk normalisasi itu kayaknya memang nggak bisa, karena kita kan di Indonesia emang warga negaranya itu yang menjunjung tinggi agama. Tapi kalau untuk seksual, masalah seksual, ya itu urusan mereka lah. Kita cukup menghargai aja.
gitu. Tapi kalau untuk normalisasi belum bisa. Itu sih. Oke, jadi kalau menurut Kak Shelly untuk normalisasi tidak boleh ya, tidak bisa. Tapi kalau untuk penerimaan dianya kepribadiannya teman kita yang LGBT ini ya itu terkait masing-masing ya, terkait masing-masing. Kita nggak bisa juga memaksakan pendapatnya kita. Oke, teman-teman yang lain bagus, terima kasih Kak Shelly ya. Silakan, Dwi. Menambahkan dari share tadi itu ya kalau untuk normalisasi memang kayaknya agak sulit gitu kan, karena di Indonesia ini lebih ke kayak kita tuh menjunjung tinggi agama dan norma gitu kan. Di masyarakat kita tuh kita memiliki kayak aturan untuk bermasyarakat gitu, untuk hidup gitu kan. Jadi kalau udah diatur sedemikian rupa gitu, misalnya kayak pasangan hidup gitu ya, cowok yang sewajarnya itu ya sama cewek gitu, cowok cewek, cewek cowok gitu. Kalau misalnya kayak cewek nanti ya bingung juga orang gitu kan. Lebih ke kayak ya memang abnormal gitu kan, bisa dibilang abnormal gitu. Cuman kalau misalnya kayak hubungan yang yang dibilang tadi tuh kayak kemanusiaan lah, dibilang kayak perasaan seseorang tuh memang nggak bisa dipaksain gitu kan. Jadi ya kalau ketemu orang yang kayak gitu ya cuman kayak ya udah gitu kan, iya cukup tahu. Dan kayak kalau memang mau dinasehati bisa ya silakan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, itu urusan dia gitu kan, urusan kita lebih banyak lagi gitu. Oke, bagus pendapatnya. Dwi, ada yang mau berpendapat lagi? Oke, akan silakan. Kalau menurut saya nih, itu tuh memang nggak bisa dibiarin gitu ada di sini. Soalnya kalau dibilang kayak itu urusan mereka gitu, urusan mereka itu bakal berdampak juga ke semua kehidupan. Karena semakin banyak kayak gitu, yang lain maka semakin kayak boleh gitu, dan menjadi ikut-ikutan makin banyak gitu. Dan bisa dibilang itu skema kiamat paling aneh gitu. Terjadi kepunahan massal gara-gara tidak ada lagi yang beranak pinak. Oke, menarik ya pendapatnya. Siap. Nah, jadi itu juga bisa menjadi sanggahan dari pendapatnya Dwi dan juga Shelly tadi ya, bahwa tidak boleh dinormalisasikan, tapi apabila ada tidak boleh juga dibiarkan ya. Oke. Nah, ini menarik ini teman-teman. Jadi jika kita sebelum itu kan normalisasi, teman-teman tahu artinya ya, normalisasi itu adalah sesuatu yang awalnya jarang ada, tapi karena kita biarkan, akhirnya dia makin berkembang, beradaptasi, dan akhirnya ya sudah, tiba-tiba kita kayak normal aja. Sama seperti drama Thailand tadi tuh, awal-awal kan LGBT kayak apa sih LGBT gitu, orang hubungan lawan jenis aja susah untuk maju ya, gimana LGBT gitu ya. Nah tapi sekarang malah banyak banget gitu, gemes ya cowok dengan cowok gitu, cowoknya gemes banget gitu. Nah, dan hal itu bisa dibilang tadi pendapatnya Arkan malah memicu kiamat gitu ya. Oke. Nah, jadi dinormalisasikan tidak boleh. Mau membiarkan tapi nanti takut menjadi normalisasi. Nah, terakhir lagi nih, pertanyaan yang muncul adalah, jadi kita harus gimana menurut teman-teman? Kita nggak boleh membiarkan. Kita tahu kalau kita biarkan nanti jadi normalisasi. Nah, kalau dinasihatkan takutnya nanti ditentang. Nah, apakah teman-teman bisa memberikan pendapatnya nih, kira-kira gimana sih solusinya gitu dari pemikirannya teman-teman terkait masalah ini? Oke, Dwi Putri? Lebih ke kayak misalnya nih di sekitar kita ada yang kayak gitu, misalnya kita udah tahu itu kan, misalnya kayak dia ini melenceng lah gitu kan, dari misalnya cowok ke cewek-cewekan gitu ya, kayak ngasih tahu keluarganya gitu. Kalau lebih ke, biasanya kan kalau keluarga tuh lebih ke pro asuh kan, kayak ini dia punya anak cowok gitu, di sekeliling dia tuh punya kakak-kakak perempuan gitu kan, jelasnya kayak dia nih ngerasa orang tuanya melihat dia nih kayak cewek-cewekan juga
gitu kan. Jadi kalau bisa tuh lebih baiknya tuh jangan kayak diajak bantu masak tuh jangan gitu kan, lebih kayak ngikut apa gaya ke perempuan ya perempuanan gitu kan. Terus kayak lingkungan bermain dia juga lebih diperhatikan lah gitu kan, lebih kayak kita ngasih tahu keluarganya lebih baik tuh kayak gini gitu, kita nasihati juga gitu kan, biar keluarganya tuh lebih membimbing si misalnya anak gitu kan, si anak ini agar nggak terlalu kejerumus banget gitu kan. Oke, baik. Oke, jadi kalau menurut Dwi Putri ya teman-teman, itu tergantung dengan pola asuhnya keluarga masing-masing lagi ya. Dimana kalau kasusnya tadi dia nih cowok di dalam lingkungan perempuan, misalnya kakak adiknya itu perempuan. Nah, pola asuhnya adalah gimana orang tua dapat memberikan batasan yang jelas bahwa ini boleh dilakukan bersama kakak-kakaknya atau adik-adiknya perempuan. Nah, yang ini tidak boleh. Ini adalah kamu sebagai laki-laki tuh gini tugasnya, yang perempuan gini, boleh bermain tapi harus ada batas yang jelas. Oke, jadi itu tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Dwi Putri. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan selain pola asuh tadi? Pasti silakan. Saya sedikit menambahkan, ibaratnya gini, LGBT itu udah terjadi. Contohnya menyukai sama jenis, itu udah terjadi sama seseorang tersebut. Terus apa sih tanggapan kita ibaratnya gitu? Sebaiknya itu udah banyak di Indonesia, tapi mungkin belum dibumingkan, belum viral, belum terlalu viral. Bukan seperti kayak di luar negeri sana kan udah viral, udah tahu terang-terangan. Tapi di Indonesia belum. Tapi ketika kita udah tahu orang itu seperti itu, ibaratnya gini, benar tadi kata Dwi, beritahu dulu orang tuanya. Selain itu kita lihat lagi lingkungan dia. Siapa tahu nanti kan kita bilang orang tuanya dekatkan diri kayak rajin beribadah, ataupun misalnya kalau dia udah terlalu terjun ke dalam, ibaratnya gitu, membuat kayak apa ya, bukan sanggar atau apa, bukan sanggar kayak sanggar gitu, kayak perkumpulan misalnya orang yang menyukai sama jenis ibaratnya gitu, ataupun gimana gitu kan, biar di situ dikasih arahan, kan di situ pasti rajin beribadah, terus kayak ada ceramahnya dan lain-lainnya. Setidaknya ketika kita itu dibangun atau didirikan, kita bisa lebih, orang itu bisa sadar bahwa itu yang salah apa yang mereka lakukan tadi. Jadi mungkin sama seperti komunitas orang-orang yang mau berhenti merokok. Ya. Iya, oke. Itu tadi dari wasiat teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari bimbingan kelompok kita, diskusi kita hari ini itu banyak dominan diambil oleh Arkan, oleh Dwi, oleh Wasti. Nah, teman-teman yang lain, ayo dong kita coba deh utarakan pendapatnya gitu, ya. Karena seperti yang tadi kita udah sepakati di awal, yang pertama tuh kan teman-teman sekarang lagi datang nih ke sini. Nah, dan juga teman-teman sudah setuju untuk sukarela mengungkapkan pendapatnya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu bimbingan kita hari ini tuh sebagai wadah di mana teman-teman tuh bisa mencurahkan pikiran dengan senyamannya. Tidak ada yang mengomentari, mengkritik atau menyudutkan teman-teman terkait dengan pendapat yang teman-teman sampaikan. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang belum bisa mengutarakan pendapat, ada baiknya apa kita main dulu nih supaya lebih seger, atau kita lanjut nih sampai akhir? Ayo, mau main supaya kita bisa lebih rileks gitu, lebih rileks karena sebentar lagi kita akan sampai ke penghujung kegiatan bimbingan ini gitu. Kita main? Setuju? Oke. Oke, ini game terakhir ya teman-teman ya. Kita namanya itu angka. Ya, angka. Jadi kalau saya akan bercerita nanti, dan dalam cerita itu akan ada unsur-unsur angka. Nah, teman-teman nanti kita akan sebutkan angka 1 sampai 3 secara berulang. Apabila saya menyebutkan angka tersebut dalam suatu cerita, teman-teman yang angkanya disebutkan dimohon untuk berdiri. Karena angle kamera kita mungkin tidak memungkinkan kita berdiri, mungkin teman-teman bisa, ya kita contohkan seperti ini. Setengah ya, begini. Oke? Oke. Mau dicontohkan dulu supaya lebih relax. Oke. Kita berhitung mungkin karena dari tadi ya, dari kanan, dari Karesa deh, 1 sampai 3 ya teman-teman. 1,
3, 2, 3, 1. 2, 3. 1. Oke, teman-teman ingat nomornya ya. Nah, baiklah. Kita mulai ceritanya, ini langsung contoh dulu ya. Pada satu hari yang cerah. Oke. Silakan duduk. Saya pergi ke kampus. Saya pergi ke kampus bersama 3 orang teman saya. Oke, akan terlalu bersemangat. Oke, sesampainya di kampus, ternyata dosen yang masuk kelas ada 2 orang. Oke, nah, oke, silakan duduk. Oke, teman-teman tahu ya di mana ya? Oke. Sudah mulai ini sadar kembali. Apa yang bilang sudah mulai kembali. Oke, kita mulai permainannya ya. Yang kalah mau kita apain nih? Yang kalah mau kita apain? Nyanyi balonku. Oke, kita tentukan di akhir games ya. Baiklah, urutannya tetap sama. Ceritanya oke, bentar ya, saya pikirin dulu. Lupa. Oke. Hari ini hari kedua. Di bulan ketiga. Nah, di mana hari ini akhirnya 1 ekor kucing saya melahirkan 3 ekor anak kucing. Anak kucingnya diberi nama 1, 2, 3. Oke. Nampaknya kalah. Nggak ada berarti ya. Nah, anak kucing 3 suka banget merusakin karpet. Oke, anak kucing kedua suka banget tidur. Nah, anak kucing yang pertama suka banget makan. Oke, teman-teman sudah mulai. Satu hari, satu hari, teman saya berkunjung ke rumah saya, yaitu 2 orang. Saat berkunjung ke rumah, teman saya yang pertama suka dengan kucing saya yang nomor 3. Sehingga teman saya yang pertama mau mengadopsi kucing yang ketiga. Nah, oke. Dan ternyata teman saya yang kedua alergi dengan kucing. Nah, jadi akhirnya kedua teman saya tidak jadi ke rumah. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-temannya kalau ceritanya mungkin agak absurd karena secara spontan diceritakan. Oke, tadi siapa yang terlambat nih untuk berdiri? Oke, kalau gitu tadi kesepakatannya mau nyanyi ya? Oh iya. Nyanyi balonku ada 5. Jadi mau yang mana teman-teman? Balonku ada 5. Ya. Ya udah, ayo. Oke, mau diganti hurufnya atau gimana? Yo, bilin gitu. Ganti I ya. Ganti teman-teman setuju diganti I? Setuju. Kalau kayak gini aja teman-teman setuju ya. Silakan Dini dan Hanif, waktu yang tepat dipersilakan. 1, 2, 3. Bilin Ki. Ulang, ayo. 1, 2, 3. Bilin ki adilini rupi-rupi weni bibiku muli dan bibi
dengar pernyataan dari teman kita Dwi, Arkan, dari Wasti, dari Karesa, dari Shelly. Nah, teman-teman yang lain, ayo dong. Tadi pembahasannya terakhir tentang pandangannya teman-teman nih, jika menemukan kasus itu di samping teman-teman. Tanggapan teman-teman itu gimana? Yuk, silahkan angkat tangannya, Hanif. Kalau itu terjadi di lingkungan sekitar rumah saya, itu mungkin saya cegah dengan cara ya sama seperti yang Dwi katakan tadi. Terus yang kedua itu dapat menganjurkan orang tersebut untuk ke psikiater. Psikiater, oke. Ya, untuk konsultasi ke psikiater. Oke. Ada lagi? Tidak. Oke, bagus ya, sudah mulai memberikan pendapatnya ya, meskipun ini sudah di penghujung ya. Tidak apa-apa teman-teman. Nah, ada lagi? Oke, Sanli. Jika ada orang seperti itu di sekitar, mungkin bisa menasehatinya dengan baik dan benar. Oke. Seperti itu. Baik dan benar. Kita garis bawahi di situ ya teman-teman ya. Menasihati itu boleh, tapi dengan cara yang baik dan benar. Oke. Ada lagi yang mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup terkait ini, atau ada yang aku masih bingung nih, kalau begini harus gimana, kalau begini harus gimana gitu terkait LGBT tadi. Cukup? Oke, silakan. Karena kayak berarti LGBT itu kayak suatu gangguan penyakit ya? Itu gimana? Oke, pertanyaannya nambah lagi nih, dan ini menarik. LGBT itu penyakit atau bukan? Nah, silakan teman-teman. Penyakit atau bukan? Angkat tangannya. Karena ini bukan benar atau salah, dan ini berdasarkan pemikirannya teman-teman. Jadi dibebaskan. Menurut teman-teman ini penyakit atau bukan? Silakan sendiri. Menurut saya itu penyakit, kelainan, bukan kelainan seksual, tapi kayak apa ya, penyakit, dia kelainan itu orang tersebut. Oke, berarti kelainan bisa dibilang kelainan seksual ya, sehingga Sandy berpendapat bahwa itu adalah suatu penyakit. Oke, Dini tadi? Mungkin itu penyakit bisa dikatakan juga, karena dia tuh kan kelainan genetik ya. Kelainan genetik ya. Tapi itu bisa juga enggak gitu loh. Oke, maksudnya gimana tuh? Misalnya kan Sandy bilang itu kayak kelainan seksual atau apa itulah, tapi bisa juga dia dari orang tuanya, itu tadi dari Genetik faktor tadi lagi ya. Oke. dari genetik orang tuanya. Baik. Oke, terima kasih ya Dini ya. Oke, yang lain, teman-teman yang lain mau pendapatnya beda atau sama setuju ini penyakit gitu? Kan banyak juga penyakit yang diturunkan dari orang tua gitu. Kayak kadar gula gitu bisa jadi keturunan juga. Ya, Iya. bisa juga. Itu genetik itu nggak kelainan Oke, genetik. berarti dari 3 teman-teman kita tadi bisa disimpulkan kalau menurut pendapatnya 3 orang teman kita dalam bimbingan ini bahwa LGBT itu suatu penyakit, kelainan seksual. Nah, itu kesimpulannya nih untuk pertanyaannya Dwi. Ada yang mau menyanggah? Mungkin ini bukan penyakit, ini itu. Nah, gimana? Apabila tidak ada yang menyanggah, berarti teman-teman di diskusi kita ini setuju bahwa LGBT adalah suatu penyakit. Iya. Setuju ya? Setuju. Suatu penyakit ya. Oke. Baiklah. Seperti yang dari tadi ya sudah saya sampaikan bahwa akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman mau belajar dan mau berani untuk mengemukakan pendapatnya. Di samping itu benar atau salahnya kita sampingkan. Yang penting teman-teman tuh mau dulu mencoba untuk terbuka mengutarakan apa sih pendapat teman-teman tentang topik yang kalau untuk bimbingan kita hari ini terkait LGBT. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya sangat berterima kasih ya kepada teman-teman yang sukarela datang ke tempat ini untuk mengikuti
berpartisipasi dalam bimbingan kelompok kita hari ini ya, pagi hari ini. Dan juga terima kasih atas kesukarelaannya teman-teman mau untuk mengemukakan pendapatnya dengan nyaman. Dan seperti yang di awal tadi, saya harap teman-teman ingat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan dalam bimbingan kelompok kita hari ini bersifat rahasia ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa nyaman sama-sama, diharapkan untuk tidak membocorkan apa yang kita diskusikan, karena mungkin di sini kita berpikir ini tidak sensitif, tapi mungkin orang lain yang mendengar itu bisa berpikir bahwa ini sangat sensitif dan tidak boleh untuk disampaikan atau diobrolkan, dibicarakan di luar. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, menutup sesi bimbingan kelompok kita, kelompok bebas dengan topik LGBT hari ini, saya mau minta mungkin 2 orang dari teman-teman untuk menyampaikan yang pertama kesimpulan yang teman-teman dapatkan setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, dan apa sih kesan, pesan dan harapannya setelah teman-teman ikut berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan dari LGBT. Dari kegiatan kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa LGBT itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinormalisasikan, karena itu akan membuat dan mencemari norma-norma yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia, dan juga itu adalah hal yang negatif ya. Terus dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang pun, LGBT itu semakin marak terjadi sekarang di masyarakat. Jadi tuh lebih kayak saya dan semua orang yang mengikuti kegiatan ini harapannya itu juga lebih waspada terutama, dan juga jika menemukan hal-hal yang seperti yang tertera tadi LGBT itu, kalau bisa tuh ya diminimalisir dengan cara yang telah kita bahas di pertemuan tadi. Pesan dan kesan untuk LGBT. Baik, setelah mengikuti bimbingan ini, saya merasa lebih tahu apa itu LGBT dan menambah wawasan yang banyak. Harapan saya untuk kedepannya lebih banyak bimbingan seperti ini agar lebih banyak mengetahui hal-hal yang belum orang ketahui. Terima kasih. Sepertinya kita sudah sampai di akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman ya, karena sudah berani, dan karena tadi di awal kita membuka sesi bimbingan kelompok ini dengan doa. Alangkah baiknya sesi ini juga kita tutup di dalam doa. Maka dari itu saya persilahkan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya ya. Iya. Dadah.